Di mahkamah Allah nggak ada cerita main-main. Sampai dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, tidak akan boleh penghuni surga masuk ke dalam surga selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan pernah penghuni neraka masuk ke neraka selama penghuni surga masih punya hak dari dia. Misal contoh, kita beriman kepada Allah, sholat segala macam, tapi kita pernah zalimi orang kafir. Kita kan tidak boleh zalimi orang. Apalagi kalau kafir zimmi misalnya. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kita nggak boleh teman-teman sekalian, ini tetangga Nasrani, matiin aja lampunya. Tutup aja jalannya, kempesin mobilnya. Haram nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh kita ganggu. Apalagi kalau sampai membunuhnya. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, lam yari raihatal jannah. Wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina kharifa. Hadis Bukhari. Siapa yang coba-coba membunuh mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Atau ada perdamaian damai dengan umat Islam. Gitu kan? Maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan baunya tercium dari jarak 40 tahun. Bau aja enggak, apalagi masuk ke dalamnya. Ini muslim loh. Enggak boleh sembarangan kita buat kekacauan ini. Gitu. Enggak boleh kita ganggu mereka. Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang pakai baju perang keluar di medan perang mau memerangi umat Islam. Nah itu kita perangi. Itu pun diperangi apa kata Nabi SAW? Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang menyerah. Kalau dia sudah lepas senjatanya jangan ganggu. Dan kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Tusuk mati, selesai. Nggak ada mutilasi, potong kupingnya, cungkil matanya. Nggak boleh. Nggak ada. Orang kalau nyerah lepas. Orang kalaupun dibunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Nggak ada dalam Islam bakar. Wah apa segala, nggak bisa. Kalau ada orang Islam yang menggambarkan itu kebodohan mereka. Karena tidak faham hukum agamanya. Sampai kata Nabi SAW, tidak boleh membakar kecuali pemilik api. Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh kita menyiksa orang dengan bakar. Contoh itu. Jadi Islam datang dengan luar biasa di sini. Ya. Nggak boleh sembarangan. Nah kalau ada orang kafir kita pernah zalimi. Misal bawahan kita orang kafir. Udah deh nggak usah kasih gajinya kan kafir. Misal. Atau ganggu orang atau apalah ya. Yang tidak ada hubungannya sama kita, sama kita gitu. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan orang lain di dia ya. Seperti kasus Myanmar. Orang-orang muslim banyak yang dibantai di sana. Apakah kita harus bunuh orang yang seagama yang membantu umat Islam di sini? Jawabannya tidak. Enggak boleh. Islam mengajarkan kita objektif. Yang dihukum yang melanggar di sana. Mau rame-rame ke Myanmar silakan. Indonesia jangan diganggu. Enggak ada hubungannya. Dan ini pernah terjadi subhanallah. Di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih yang terkenal, ya, yang dapat julukan Al-Fatih. 25 tahun bisa menembus benteng Konstantinopel, bagian Eropanya Turki. Yang kata Nabi SAW akan menembus benteng Konstantinopel, orang Islam gitu kan. Sebaik-baik pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan pada saat itu Muhammad bin Murad rahimahullah. Beliau berhasil. Muhammad bin Murad ini, di masa kejayaan beliau, umat Islam dibantai oleh kaum Nasrani di Spanyol. Sampai ada dikenal dengan Mahkamah Taftish, ya. Habis semua kerajaan Islam di sana. Dan bukan cuma itu, pada disiksa, dibakar, dipotong-potong. Kalau Bapak Ibu ketik di Google sejarah tentang bagaimana pengusiran umat Islam dari Spanyol, itu luar biasa gitu, ya. Dan sangat kesulitan, dan sampai sekarang teman-teman di Spanyol tahu tentang cerita itu tentunya. Ini teman-teman sekalian, pada saat itu terjadi, Sultan Muhammad Murad, khalifah yang kuat di Turki, dia keluarkan instruksi, semua Nasrani bunuh. Awalnya begitu. Tapi surat kerajaan tidak boleh keluar, diaplikasikan di lapangan, kecuali sudah lewat mufti. Muftinya pada saat itu kayak kita ketua MUI lah ya. Suratnya dikirim, kata Sultan Murad, bawa ke mufti. Tanya hukumnya. Saya tidak bisa terima umat Islam misalnya dibantai. Bantai juga di sini. Semua Nasrani bunuh. Siksa sebagaimana mereka siksa kita di sana. Gitu loh. Waktu tiba di tangan mufti, muftinya datang ke khalifah langsung mengatakan, wahai Amir Mu'min, kita diperintahkan objektif dalam agama. Yang salah Nasrani yang di sana, bukan Nasrani yang di sini. Nggak ada hubungannya dengan yang di sini. Di sini kita dakwai. Ini mirip dengan perilaku Nabi SAW waktu menghukum wanita yang meracuni beliau di perang Khaybar. Jadi Nabi SAW pernah dikasih racun oleh wanita. Nabi makan tapi Nabi SAW tidak
tidak terlalu berpengaruh pada beliau itu, tapi ada satu sahabat mati gara-gara itu. Waktu sahabat itu sakit, belum dihukum si wanita pemberi racun. Begitu efeknya ada, mati nih sahabat, maka dipanggil wanita tersebut lalu dipenggal lehernya. Dia sudah membunuh, maka hukumnya dibunuh. Gitu. Seperti itu. Jadi begitu luar biasanya objektifnya Islam. Apa kata Nabi SAW? Kita kembali ke hadis tadi yang saya sedang jelaskan. Kata Allah SWT, demi keperkasaan dan keagunganku, tidak akan masuk surga penghuni surga, selama ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Kalau orang kafir pernah kita zalimi, gak mau kasih gajinya, gak mau gini, gak mau bayar utang segala macam, kita sudah pasti masuk surga nih. Karena amal soleh kita misalnya banyak. Tidak masuk surga kecuali ini sudah selesai dulu. Apa masalahnya sama ini? Pernah utang gak bayar. Baik, nanti Allah akan menilai di akhirat. Utang itu berapa nilainya secara akhirat. Berapa kadar pahala kita. Misal harus 1000 pahala dikurangi 1000 pahala. Bukan dikasih kepada si kafir, karena gak ada gunanya bagi dia. Tapi Allah kurangi itu untuk mengurangi fasilitas kita di surga. Itu kerugian. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, Allah juga berfirman, dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka ya, sebelum selama masih ada ahli surga yang punya hak dari dia. Misal kita balik kasusnya, ada orang kafir misalnya zalim, karena ada orang Islam hidup di wilayah dia, kemudian dia zalim. Diambillah haknya, tidak dikasih gajinya, apalah orang Islam ini dizalimi. Ini orang kafir, mati masuk neraka dia sebenarnya. Tapi Muslim tadi masih punya hak dari dia. Kata Nabi SAW, Allah bilang tidak akan masuk penghuni neraka selama masih ada penghuni surga punya hak dari dia. Ditangkan si kafir, apa kezalimannya? Misal dia zalim pernah tidak kasih gaji. Berapa kadarnya? Setelah akhirat, itu Allah lebih tahu hitung-hitungannya. 1000 misalnya. Maka ditambah 1000 pahala kepada si Muslim untuk meninggikan derajatnya di surga. Si kafir nggak ada gunanya untuk diambil dari dia. Maka begitu luar biasanya hisab pada hari kiamat, saudaraku sini. Dan ini semua sekali lagi fakta yang akan kita lalui. Sebagaimana Bapak Ibu jalan tadi ke sini, sebagaimana kita dari bayi sampai sekarang kita lalui fenomena kehidupan ini, begitu juga di akhirat loh. Ada semuanya. Dan kehidupan abadi bagi seseorang Muslim pada saat dia sampai di akhirat nanti.